Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hikmatun Ilahiyah, NIM 1911-10024, semester 4, kelas B, Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fitokimia. Yang pertama ada persiapan sampel, yang kedua maserasi, yang ketiga screening fitokimia, dan yang terakhir yaitu KLT bioautografi. Yang pertama saya akan menjelaskan cara penyiapan sampel. Menurut Agus 2007, pada umumnya pembuatan simplisia melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada pengambilan atau pengumpulan bahan sampel. Kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia itu berbeda-beda, antara lain tergantung pada bagian tanaman yang digunakan, pada umur tanaman yang digunakan, dan waktu panen. Waktu panen yang tepat pada saat bagian tanaman tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir yaitu lingkungan tempat tumbuh. Selanjutnya adalah sortasi basah. Pada tahap ini, sampel yang baik itu dipilih untuk dijadikan sampel. Selanjutnya ada pencucian. Nah, pada tahap ini sampel itu dicuci dengan menggunakan air bersih dan air mengalir untuk menghilangkan garam serta epifit yang menempel di sampel. Nah, terus ada perajangan. Pada tahap ini dilakukan pemisahan bagian-bagian tegakan dari sampel untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Nah, biasanya perajangan ini menggunakan pisau atau juga alat-alat mekanik lainnya. Nah, terus selanjutnya ada pengeringan. Pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak dan dapat disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, proses pengeringan ada beberapa macam. Itu ada pengeringan dengan sinar matahari, pengeringan dengan alat pengering atau oven, dan pengeringan dengan aliran udara. Untuk pengeringan dengan sinar matahari itu menggunakan kain hitam, karena saat proses pengeringan dengan sinar matahari itu tidak boleh terkena dengan sinar matahari langsung. Nah, selanjutnya ada sortasi kering. Pada tahap ini dilakukan pemisahan benda asing yang tidak diinginkan. Proses ini dilakukan sebelum simplisia dibungkus untuk kemudian disimpan. Seperti halnya pada sortasi awal, sortasi di sini dapat dilakukan dengan cara mekanik. Dan yang terakhir, ada penyimpanan. Simplisia perlu ditempatkan dalam satu wadah tersendiri agar tidak saling bercampur antara simplisia satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya pemeriksaan mutu simplisia parameter non-spesifik. Yang pertama ada susut pengeringan, kadar air, kadar sari larut dalam pelarut tertentu, kadar abu, dan residu pestisida. Nah, susut pengeringan itu adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan dalam nilai %. Tujuannya yaitu untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Nah, kalau kadar air yaitu pengukuran kadar air yang berada di dalam bahan dilakukan dengan cara tepat, diantaranya yaitu ada titrasi, destilasi, atau gravimetri. Tujuannya itu memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Nah, selanjutnya ada kadar sari larut dalam pelarut tertentu, yaitu melarutkan simplisia dengan pelarut, alkohol atau air untuk ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan.
Nah, kalau kadar abu, bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan organik. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya simplisia. Nah, konsentrasinya itu biasanya tidak lebih dari 8%. Kemudian ada residu pestisida, itu untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak ini tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Tujuannya yaitu untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena itu berbahaya untuk kesehatan. Nah, kemudian ada cemaran logam berat dan kadar total kandungan kimia. Nah, cemaran logam berat yaitu menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi, serapan atom, atau lainnya yang lebih valid. Tujuannya itu memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu. Contohnya seperti Hg, As, Cd, Pd, dan lain-lain melebihi nilai yang ditetapkan karena bahaya juga bagi kesehatan. Selanjutnya kadar total kandungan kimia. Itu dengan menerapkan metode spektrofotometri, titrimetri, volumetri, gravimetri, atau lainnya dapat ditetapkan kadar golongan kandungan kimia. Tujuannya untuk memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu simplisia dalam kaitannya dengan efek farmakologis. Nah, dari tadi kita membahas pemeriksaan mutu simplisia. Simplisia itu emangnya apa sih? Simplisia itu adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, simplisia itu ada beberapa macam. Yang pertama ada simplisia nabati. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. Yang kedua ada simplisia hewani, yaitu simplisia yang berupa hewan utuh atau bagian hewan atau zat-zat yang berguna dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Dan yang terakhir ada simplisia mineral atau pelikan. Adalah simplisia yang berupa bahan mineral atau pelikan yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Nah, selanjutnya penyarian. Penyarian adalah penarikan zat aktif yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai, di mana zat aktif yang diinginkan akan terlarut. Terus ada beberapa faktor mempengaruhinya, yaitu derajat kehalusan serbuk dan perbedaan konsentrasi yang terdapat mulai dari pusat butir serbuk simplisia sampai ke permukaannya maupun pada perbedaan konsentrasi yang terdapat pada lapisan batas. Selanjutnya ada ekstraksi. Dalam buku Parameter Standar Ekstrak Tumbuhan Obat, ekstraksi diartikan sebagai kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut, sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan menggunakan pelarut cair. Nah, hasil dari ekstraksi itu biasanya disebut dengan ekstrak. Nah, menurut Farmakope Indonesia edisi 4, ekstrak diartikan sebagai sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang ditetapkan. Nah, biasanya pelarut yang digunakan itu tergantung pada polaritas senyawa yang akan disari, mulai dari bersifat polar hingga bersifat non-polar. Nah, ekstraksi ini ada beberapa metode. Ada metode maserasi, sokletasi, reflux, infundasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ekstraksi menggunakan maserasi. Nah, yang pertama itu ada prinsip metode maserasi. Prinsip dari metode maserasi adalah
Ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam simplisia dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada suhu kamar, terlindung cahaya. Karena adanya perbedaan konsentrasi cairan penyari akan menembus dinding sel dan mendesak zat aktif yang dapat terlarut dan digantikan dengan larutan yang konsentrasinya rendah. Hal ini terus berulang hingga terjadinya keseimbangan konsentrasi. Nah, biasanya proses maserasi ini sampai 3 hari, 2-3 hari dengan pengadukan setiap 2-3 jam sekali. Nah, kemudian ada kriteria pemilihan pelarut. Menurut Farmakope Indonesia, pelarut yang dapat digunakan pada maserasi adalah ada air, etanol, etanol air, atau ether. Pilihan utama untuk pelarut pada maserasi adalah etanol, karena etanol memiliki beberapa keunggulan sebagai pelarut, di antaranya yaitu, pertama, etanol bersifat lebih selektif, terus dapat menghambat pertumbuhan kapang dan kuman, bersifat non-toksik atau tidak beracun, dan juga etanol bersifat netral, memiliki daya absorpsi yang baik, dapat bercampur dengan air pada berbagai perbandingan, panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit, dan etanol dapat melarutkan berbagai zat aktif dan meminimalisir terlarutnya zat pengganggu seperti lemak. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan mutu ekstrak parameter spesifik. Nah, itu ada identitas ekstrak. Parameter identitas ini itu meliputi pertama, deskripsi tata nama. Nah, di deskripsi tata nama ini ada nama ekstrak, generik, atau dagang paten, nama lain tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, dan nama Indonesia tumbuhan. Terus ada ekstrak juga dapat mempunyai senyawa identitas. Tujuan memberikan identitas objektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas. Kemudian ada organoleptis ekstrak dengan cara mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa. Tujuannya yaitu pengenalan awal yang sederhana, seobjektif mungkin. Terus ada senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, itu dengan melarutkan ekstrak atau simplisia dengan pelarut alkohol atau air untuk ditentukan jumlah larutan yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetrik. Dalam hal tertentu juga dapat diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain, misalnya heksana dikloromektan metanol. Tujuan dari senyawa terlarut dalam pelarut tertentu itu untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Nah, terus ada uji kandungan kimia. Itu dengan berupa pengamatan pola kromatogram yang bertujuan untuk memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia berdasarkan pola kromatogram. Kadar total golongan kimia yang bertujuan untuk memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu ekstrak dan kaitannya dengan efek farmakologi. Kadar kandungan kimia tertentu bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa identitas ataupun kandungan kimia lainnya. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari metode maserasi. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu peralatan yang digunakan sangat sederhana. Yang kedua, teknik pengerjaan relatif sederhana dan mudah dilakukan. Yang ketiga, biaya operasionalnya relatif rendah. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil karena maserasi dilakukan tanpa pemanasan. Yang kelima, saat proses ekstraksi, penyarian digunakan lebih hemat. Kemudian kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu. Yang kedua, proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif yang diekstraksi hanya sebesar 50%. Yang ketiga, pelarut yang digunakan juga cukup banyak.
Yang keempat, kemungkinan besar ada beberapa senyawa yang hilang saat ekstraksi. Yang kelima, beberapa senyawa sulit diekstraksi pada suhu kamar. Yang keenam, penggunaan pelarut akan membutuhkan bahan tambahan, seperti pengawet yang diberikan pada awal ekstraksi. Penambahan pengawet dimaksudkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan kapang. Selanjutnya, screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Nah, biasanya pada screening fitokimia ini, senyawa yang diidentifikasi yaitu senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, terpenoid, dan masih banyak lagi. Yang pertama, identifikasi tanin. Bahan yang digunakan yaitu ada zat uji, air, FeCl3 3%, gelatin dalam air 10%, dan gelatin 1% dalam NaCl 10%. Nah, cara kerjanya yaitu larutkan ekstrak atau zat uji dengan 15 ml air suling panas di dalam gelas beker, setelah itu diaduk. Setelah homogen, didinginkan, dan disaring menggunakan corong. Setelah itu, ambil masing-masing 1 ml filtrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Di tabung reaksi pertama, 1 ml filtrat ditambah 3 ml gelatin 10%. Bila ada endapan putih, maka positif mengandung tanin. Di tabung reaksi yang kedua, 1 ml filtrat ditambah 2 tetes FeCl 3%. Bila terjadi warna hijau violet, maka positif mengandung tanin. Pada tabung reaksi yang ketiga, 1 ml filtrat ditambah 3 ml NaCl gelatin. Bila terjadi endapan putih, maka positif mengandung tanin. Yang kedua, identifikasi flavonoid. Bahan yang digunakan itu ada zat uji, HCl2N, HCl pekat, etanol 95%, AlCl3. Nah, cara kerja yang pertama yaitu ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 3 ml etanol 95%. Setelah homogen, ditambahkan serbuk Mg. Setelah itu, ditetesi HCl pekat sebanyak 10 tetes. Jika ekstrak positif mengandung flavonoid, akan terjadi perubahan warna yaitu merah jingga atau merah ungu. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu larutkan ekstrak dalam 3 ml etanol 95%. Setelah homogen, teteskan larutan ekstrak di atas kertas saring yang sudah dimasukkan ke dalam cawan. Setelah itu disemprotkan dengan AlCl3. Setelah itu dilihat hasilnya di atas sinar UV. Jika ekstrak positif mengandung flavonoid, akan terjadi fluoresensi kuning kehijauan. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi terpenoid. Bahan yang digunakan yaitu ada ekstrak atau zat uji. Yang kedua pelarut. Pelarutnya bisa menggunakan etil asetat, klorofrom atau N-heksan. Yang ketiga asam asetat anhidrat. Cara kerjanya yaitu ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan pelarut. Setelah itu kita menggunakan metode uji Lieberman-Bouchard. Setelah itu tambahkan 3 tetes asam asetat anhidrat dan ditetesi 2 tetes H2SO4. Dikocok perlahan dan amati perubahan warna yang terjadi. Bila terjadi warna keunguan, maka ekstrak mengandung terpenoid. Identifikasi alkaloid. Bahan yang digunakan ada ekstrak atau zat uji, HCl2N, Aquades, Dragendorf, Mayer, dan metanol. Pertama, ekstrak dilarutkan dengan HCl encer 1 ml dan Aquades 9 ml.
di dalam gelas beker. Setelah itu, larutan yang sudah homogen dipanaskan selama 2 menit di penanas air. Setelah didinginkan, disaring dan dibagi menjadi 2 larutan di dalam 2 tabung reaksi. Dan pada masing-masing tabung reaksi ditetesi reagen Dragendorf dan Mayer. Pada penambahan reaksi Dragendorf, hasil positif ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi oranye. Hasil positif Mayer ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi putih atau kuning yang larut dalam metanol. Selanjutnya yaitu identifikasi fenol. Bahan yang digunakan yaitu ekstrak atau zat uji dan FeCl3. Cara kerjanya yaitu ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi FeCl3 3 tetes, kemudian amati perubahan yang terjadi. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya warna biru hijau, ungu, atau hitam, atau warna menjadi lebih pekat. Nah, selanjutnya KLT bioautografi. Bioautografi adalah suatu metode pendeteksi untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini memanfaatkan pengerjaan kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, bioautografi ini ada beberapa macam. Yang pertama ada bioautografi kontak. Nah, prinsip bioautografi kontak, plat kromatografi diletakkan pada permukaan agar yang sudah diinokulasikan beberapa mikroba uji selama beberapa menit atau jam, sehingga proses difusi dapat terjadi. Plat kromatografi diambil dan media agar diinkubasi. Daerah hambatan ditunjukkan dengan adanya spot antimikroba yang menempel pada permukaan media agar setelah diinkubasi pada waktu dan suhu yang tepat, sampai noda yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan membentuk zona jernih. Kemudian ada bioautografi imersi. Pada bioautografi imersi, plat kromatogram dicelup pada medium agar. Setelah agar memadat, ditambahkan mikroorganisme uji. Setelah itu diinkubasi. Metode ini merupakan kombinasi dari bioautografi kontak dan langsung. Karena senyawa antimikroba ditransfer dari kromatogram ke media agar seperti dalam metode kontak, tetapi lapisan agar tetap pada permukaan kromatogram selama inkubasi dan visualisasi seperti pada bioautografi langsung. Dan yang terakhir ada bioautografi langsung. Prinsip dari metode bioautografi langsung ini adalah plat KLT dicelupkan pada suspensi mikroorganisme yang kemudian diinkubasi. Visualisasi dari zona ini biasanya dilakukan dengan menggunakan reagen dehidrogenase untuk mendeteksi aktivitas yang paling umum adalah garam tetrazolium. Dehidrogenase mikroorganisme mengkonversi garam tetrazolium menjadi berwarna, sehingga terlihat spot krim atau putih dengan latar belakang ungu pada permukaan plat KLT, menunjukkan keberadaan agen antibakteri. Nah, setelah itu tahapan metode KLT bioautografi. Yang pertama, ekstrak ditotolkan pada lempeng KLT menggunakan pipa kapiler, dibiarkan beberapa menit hingga kering. Lalu dimasukkan ke dalam TLC chamber yang sudah jenuh dengan cairan pengelusi. Dibiarkan terelusi sampai batas lempeng kromatogram yang telah ditentukan. Setelah itu, lempeng dikeluarkan. Lalu noda yang tampak diamati di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 dan 365. Kemudian dilakukan penentuan nilai retardation factor atau RF. Nah, selanjutnya itu pengujian KLT bioautografi. Pertama, suspensi bakteri di swab pada media MAH menggunakan cotton bud steril. Kemudian lempeng KLT yang telah dielusi diletakkan di atas permukaan media MAH. Setelah 30 menit, lempeng tersebut diangkat dan dipindahkan.
Kemudian media MAH diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil pengujian KLT bioautografi dengan membentuk spot atau noda, yaitu adalah zona hambat pada permukaan media agar padat MHA. Kemudian identitas golongan senyawa antibakteri. Noda yang membentuk zona hambat pada lempeng KLT disemprot dengan reaksi semprot, biasanya dengan FeCl3, Dragon Dog, uap amoniak, SbCl3, dan Lieberman-Bouchard untuk menentukan jenis senyawa yang menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, keuntungan dan kerugian dari KLT bioautografi ini, itu pertama keuntungannya, dapat mendeteksi bercak pada kromatogram hasil KLT yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antifungi, antibiotik, dan antiviral. Yang kedua, dapat digunakan untuk mendeteksi antibiotik yang belum diketahui mekanismenya. Yang ketiga, merupakan metode yang sederhana dan mudah dilakukan. Yang keempat, cepat dalam pengerjaannya. Kemudian kerugiannya, ada yang pertama, tidak bisa digunakan untuk senyawa yang tidak mempunyai aktivitas membunuh ataupun menghambat mikroorganisme. Yang kedua, hasil tidak valid karena kemungkinan adanya kontaminan dari luar atau karena zat yang diidentifikasikan tidak mengandung khasiat bakteri antibakteri. Yang ketiga, mempunyai faktor kesalahan yang besar. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.